Bayangkan Pak, Allah memandang, Allah melirik kepada orang yang melaksanakan sholat nisfu 100 rakaat 70 nadrah, 70 lirikan. Yang satu lirikan mengabulkan 70 kali. Pak, kalau begitu saya minta apa saja? Kagak usah minta. Kalau mau ikut pemirsa Abah, berdasarkan tahun kemarin, setelah selesai 100 rakaat langsung melaksanakan sujud. Sujud apa yang dibaca? Bagi seorang murid tidak ada hak untuk bertanya kepada gurunya. Ikut saja. Bagaimana kaifiatnya? Ini sekedar mengulang. Barangkali ada yang lupa. Jadi antara maghrib ke isya tidak ada sholat sunat yang lain. Tidak ada khataman maghrib dan tidak ada khataman isya. Sebagaimana bimbingan tahun yang lalu. Maghrib, ada maghrib, sunat qobla, zikir, sholat maghrib, zikir maghrib, sakuratina cek namanya. Zikir maghrib secukupnya, ba'diyah langsung sholat sunatan istri Sya'ban sampai terus sedapatnya. Menjelang kira-kira 9 menit ke isya, ke adzan isya, berhenti dulu Bani Hasim. Takutnya ada yang pengen ngompol dulu gak apa-apa. Asal jangan makan minum, makan dulu gak boleh. Pak ini lumayan 9 menit ngudur dulu gitu. Jangan, puasa dulu ya, puasa dulu, puasa. Nanti setelah beres baru boleh makan. Karena anak-anak mau kemarin gitu, kita duduk dulu, asam campur merah. Jangan, puasa dulu, kecut. Ya, jadi puasa dulu. Tahapan-tahapan ini mesti ditempuh oleh kita sebagai murid. Jangan ada yang dilanggar, ya. Karena pemirsa, jangankan di nisfu Sya'ban, keseharian saja. Pemirsa, guru kita mencontohkan dari maghrib ke isya tidak ada acara makan dan minum. Wah, bisa khataman capek, minum botol habis. Jangan dulu, puasa dulu antara maghrib ke isya. Nanti setelah beres khataman isya, dibalah khataman baru boleh makan dan minum. Ya. Ini mohon diperhatikan. Kenapa? Karena ketika kita sebagai murid mengamalkan amaliyah mursyid sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk, berarti kita sedang berwabitoh dan sedang fana fillah, fana fi syekh. Sedang fana kepada syekh kita, sedang melebur kepada syekh kita. Jadi fana itu ada dua. Satu, melebur sifat-sifat yang buruk digantikan sifat-sifat yang baik. Itu fana juga. Yang kedua adalah melebur iradah kita, melebur keinginan kita agar ditasarrufkan kepada keinginan guru. Jadi kita pengennya nih, habis zikir capek pengennya minum, harus pengennya minum. Tapi apakah guru mencontohkan seperti itu? Oh tidak, jangan. Berarti kita sedang fana kepada guru, ikut apa yang dicontohkan guru. Jadi sedang fana. Karena apa? Pangresa menyampaikan bahasanya zikir yang dilakukan oleh seorang zakir tanpa roditoh dan fana fi syekh, maka zikirnya tidak akan menyampaikan si zakir kepada tujuan. Insyaallah. Ini hebat gaya bahasa apa? Pangresa memasukkan zikir. Apakah hanya zikir saja? Tidak. Karena zikir bagi kita adalah makanan pokok. Artinya ketika yang pokok saja mesti dengan diamalkan dengan fana dan robitoh, berarti semua rangkaian amaliyah yang dibimbingkan oleh mursyid pun mesti diamalkan dengan robitoh dan fana fisik. Tadi robitoh itu ingat, oh apa mengamalkannya begini. Tidak ada yang dikurangi dan jangan ada yang tambah-tambah. Ya, ikut saja pilihan.
Nanti 5 hari lagi nih, malah sudah nggak sabar nih kayak mau lebaran Pak. Seneng nih, lebaran nih. Yang nggak tahu ya, panjenengan nggak tahu rasanya gimana gitu. Saya kayak pengen lebaran nih, seneng. 5 hari lagi tuh, Masya Allah. Kita panjang umur, sehat panjang umur. Amin. Pak, gimana saya sendiri katanya. Cari ikhwan yang terdekat, ya. Jangan sendirian. Cari ikhwan yang terdekat, pasti ada. Bila perlu, sesepuh madrasah di wilayah, bila perlu umumkan yang mau melaksanakan sholat ismu, sholat rakaat, datang di tempat saya, umumkan apa? Tempatkan. Nanti setelah beres, ngeliwat misalnya. Ada ngeliwat di sana, ada ngeliwat. Ada sama. Ngeliwat, ada pasiri. Nggak ada sini ngeliwat ya. Oh, di Sunda berarti ngeliwat ya. Jawa. Enten gitu. Buat ram lah. Habis sholat kita buat ram bareng-bareng. Kan enak, istirahat senang sholat, buat ram, gede makannya. Mudah-mudahan rezeki juga berlimpah. Ya, beliau menyiapkan zawiyah ditempatkan untuk amaliyah kesucian juga. Ini Masya Allah Pak. Kalau kita jelaskan, menurut penjelasan yang mengamalkan salat 100 rakaat, Allah memandang dengan 70 nazarah, 70 lirikan, 70 pandangan. Kalau mau melihat keterangan keutamaan, siapa yang salat 100 rakaat, Allah memandang orang itu 70 nazarah. Yang satu nazarah, satu lirikan Allah mengabulkan 70 hajat orang itu. Satu pandangan Allah, satu lirikan Allah mengabulkan 70 hajat. Yang terendah ampunan Allah. Makanya mesti wah senang nih. Kenapa? Ini Masya Allah ini susah bawah ini. Karena ini semua kebaikan kumpul di sini. Buku catatan amal itu tuh. Maka Syekh Mursyid kita meminta untuk menutup catatan amal salat. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang mulia, secara tidak sadar kita diberikan bekal oleh guru kita dalam rangka menyambut Ramadan. Jadi sholat bismillah ini untuk menyambut Ramadan. Diberi bekal apa? Diberi bekal menghatamkan Al-Quran sebanyak 303/3. Dari mana? Dari keterangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ketika Rasul mengadakan sayembara, siapa yang tercepat menghatamkan Al-Quran, maka Sayyidina Ali dengan cara membaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, ini juga seluruh Quran. Tak seluruh Quran. 3 kali Qul huwallahu ahad sama dengan menghatamkan sepertiga al. Sekarang untuk khatam satu khataman berarti tinggal dikalikan saja. Salat nisfu Sya'ban kita membaca 1000 Al-Ikhlas. Tinggal dikali bagi 3 saja berapa? Berarti 3 khatam Al-Quran. Apakah Al-Ikhlas yang secara umum? Bukan. Al-Ikhlas yang membaca Al-Ikhlasnya tersambung ke silsilah Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Jalurnya ke sana, Pak. Kita kan sudah dikatakan nyambung, sambung menyambung menjadi itulah qadiriyah naqsyabandiyah. Nyambung. Ada Imam Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib silsilah berapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam rangkaian tarekat kita, jalur tarekat kita, Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asriyalaya, silsilah ke berapa? Diam, ibu ini udah jawab ya. Berapa? Enggak apa-apa sih katanya. Silsilah ke Allah, Jibril, Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus Imam Hussein, terus ke bawah. Nah, Imam Ali adalah yang mencontohkan membaca Al-Quran, khatamkan 3 kali.
Diterapkannya di situ nanti. Diterapkannya dalam sholat nisfu sholat rakaat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ma, bu, bunga. Pada mainan usahawan bunga. Atau wegah. Singgung ya. Harus bahagia. Harus merasa bahagia. Karena Allah sedang membukakan semua rahmatnya. Terbayangkan Pak, Allah memandang, Allah melirik kepada orang yang melaksanakan sholat nisfu 100 rakaat 70 nadrah, 70 lirikan. Yang satu lirikan mengabulkan 70 kali. Pak, kalau begitu saya minta apa saja? Kagak usah minta. Kalau mau ikut pemirsa Abah, berdasarkan tahun kemarin, setelah selesai 100 rakaat langsung melaksanakan sujud. Sujud apa yang dibaca? Bagi seorang murid tidak ada hak untuk bertanya kepada gurunya. Ikut saja. Niatnya tiba, ikut sujud. Sujud syukur itu. Sudah diberikan kemampuan melaksanakan sholat 100 rakaat yang tidak semua orang mampu.